3 kali ke dukun, berapa puluh hari, berapa ratus hari sholat kita hilang. Sholat loh ini yang bisa menyelamatkan di akhirat. Yang kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka baik yang lain, kalau buruk maka akan mengganggu yang lain. Kan gitu. Ini penting sekali. Hadis yang lain juga riwayat Tirmidzi dua-duanya. Kita lagi jalan, angin, bisa nggak tiba-tiba debu masuk mata kita rusak? Bisa nggak tiba-tiba batu terlempar kena? Tapi selalu kita selamat. Allah jaga kok, kita nggak butuh syaitan yang jaga kita. Nggak butuh. Syaitan yang butuh sama manusia, iya kita nggak butuh sama mereka. Ya, jadi mesti difahami. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak butuh datang ke orang-orang ini, tidak butuh. Ya. Dan subhanallah, para teman-teman dukun ini, semoga Allah kasih hidayah. Kalau mereka tahu hadis Nabi SAW dan mereka renungi, mereka akan tinggalkan. Kata Nabi SAW, pernah satu kali Bapak Ibu sekalian ada meteor jatuh di Madinah. Biasa lihat meteor ya, jatuh, ada cahaya putih. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kalian ucapkan tentang ini di zaman jahiliyah dulu? Di zaman dulu nih, sebelum Islam, apa yang kalian bilang kalau ada begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah kami mengatakan, kalau ada meteor begini berarti pada saat itu sedang lahir seorang tokoh masyarakat atau meninggalnya seorang tokoh yang besar. Kata Nabi SAW, ketahuilah, bukan ini terjadi karena lahir atau matinya seseorang. Tapi Allah, Tuhan kita yang maha mulia, kalau menentukan keputusan apa yang akan terjadi esok hari ini, dari siapa yang lahir, siapa yang mati, populasi manusia, hewan-hewan, jin, semuanya ini alam semesta kebutuhan. Dari kadar udara, kadar air, kadar api, ini kan butuh diatur. Ya? Ruangan ini kalau tidak ditata tidak akan bisa. Bagaimana dengan alam semesta? Maka Allah memutuskan keputusan, lalu pemikul singgasananya Allah dari 8 malaikat bertasbih. Lalu malaikat di atas langit 7 bertasbih, karena mendengar tasbihnya malaikat pemikul singgasana. Kemudian malaikat langit ke-6 bertasbih, langit ke-5 bertasbih, terus begitu sampai langit di atas kepala kita ini. Semuanya bertasbih. Pada saat mereka bertasbih, maka seluruh malaikat langit 7 lapis ini bertanya kepada pemikul singgasana, apa keputusan Tuhan kita? Maka barulah disebutkan, ada nanti sini itu keputusan semua akan terjadi, gitu kan? Maka para syaitan, kata Nabi SAW, bersusun-susun sampai ke langit untuk mencuri informasi itu dari langit pertama. Lalu mereka dihadang oleh para malaikat dengan panah-panah api. Dalam Al-Quran dikatakan syihabar rasada, panah-panah api yang memanah-manah mereka, gitu kan? Dan yang kalian lihat ini, meteor itu serpihan dari panah apinya malaikat. Dan itu membakar para syaitan. Kalaupun ada syaitan yang sempat lolos, maka dia pun kembali kepada para partnernya dari dukun, peramal, penyamun ini, kemudian menyampaikan, kalau ada di sini nanti terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Dan ketahuilah, dari 100 informasi yang syaitan itu sampaikan, 99-nya semua dusta. Dan yang benar cuma satu. Satu pun itu benar karena dia curi informasi dari langit, bukan karena dia ngerti. Bukan karena dia tahu. Lalu untuk apa kita pergi ke sana? Bayangkan hadis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, bertanya, tolong lihat tangan saya, tolong tebak apa nasib saya. Kata Nabi SAW, bertanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari ke belakang loh ya, bukan ke depan. Bapak Ibu nggak usah tanya lagi sama saya, Ustaz saya pernah ke dukun, apakah saya masih tetap sholat? Bukan 40 hari ke depan, ke belakang, 40 hari hilang pahalanya. Kan rugi sekali. Kalau 2 kali ke dukun, 3 kali ke dukun, berapa puluh hari, berapa ratus hari sholat kita hilang. Sholat loh ini yang bisa menyelamatkan di akhirat. Yang kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka baik yang lain, kalau buruk maka akan mengganggu yang lain. Kan gitu. Ini penting sekali. Hadis yang lain juga riwayat Tirmidzi dua-duanya hasan sahih, kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya. Ada kata-kata percayanya. Apa kata Nabi SAW? Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi jangan pernah ke sana. Bapak Ibu mau bahagia, datang kepada para ulama, para dai, bertanya, apa yang Allah ajarkan kepada saya kalau saya begini? Itu panduan yang benar, itu jalan yang benar. Jangan ke dukun, tidak benar semua. Sesajen-sesajen yang dikasih semua ini
untuk makhluk-makhluk Allah yang durhaka, malah para syaitan, ya, yang jelas-jelas ahli neraka dan mengajak kepada neraka, sebagaimana banyak ayat menyebutkan masalah itu. Jadi Bapak Ibu boleh ruqyah, tapi tidak boleh ada syirik. Jadi tidak boleh ada ritual-ritual yang tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan, seperti kertas-kertas yang ditaruh. Saya pernah subhanallah di rumah kakak saya sendiri. Kakak kandung saya sendiri di Makassar, waktu itu saya masih sementara menyelesaikan S2. Kemudian saya mau pergi ke kampus, lagi naik motor. Saya mampir ke rumah kakak saya, biasa saya minum teh dulu di situ, ngobrol-ngobrol, baru saya ke kuliah gitu. Pas lagi duduk, subhanallah lagi minum teh, di atas pintu rumah beliau ada kertas. Kertas itu warnanya kuning, sudah butek sekali. Jadi terbuka gitu. Terlipat tapi terbuka. Tadinya rupanya di isolasi supaya dia rapat, tapi ini mungkin karena sudah lama terbuka. Jadi dari awal pindah rumah itu, saya tidak tahu kenapa hati saya tertarik untuk ke sana. Saya ke sana, saya ambil. Begitu saya buka, subhanallah di dalamnya kertas itu agak besar, ya, folio. Di situ seperti yang saya bilang tadi. Jadi tulisan bahasa Arab, tapi huruf hijaiyah dibuat kotak, bolak-balik, angka apa, tulisan. Bahkan saya, maaf Bapak Ibu sekalian, saya belajar bahasa Arab ini dari saya masih tamat SD. Jadi saya tamat SD tahun 1986. Itu saya sudah belajar bahasa Arab dari ayah saya. Kebetulan beliau seorang kiai di Makassar. Saya belajar. Kemudian saya masuk pesantren 2 tahun di Makassar. Setelah itu tahun 89 saya lanjutkan SMP saya di Mesir. Belajar bahasa Arab. Tiap hari bacanya kitab gundul. Tahun 90 sampai 98 SMA sama S1 saya selesaikan di Madinah. Tiap hari baca bahasa Arab. Bukan menyombongkan diri, tapi saya waktu buka kertas itu tulisannya bahasa Arab, saya nggak ngerti apa ini. Apa ini ditulis? Tapi tulisannya bahasa Arab. Saya coba baca, nggak ngerti. Apa memang masih ada kosakata bahasa Arab yang saya belum mengerti nih? Akhirnya saya coba pelan-pelan teliti, ternyata bahasa Indonesia tapi diarabkan. Baru saya ngerti, oh ternyata karena Indonesia diarabkan jadi kita susah bacanya kan gitu. Baru saya tangkap itu, oh siapa yang tempel di rumahnya tidak akan masuk pencuri, tidak akan ribut suami istri. Rumah kakak saya pernah masuk pencuri. Dan ini terjadi juga waktu saya ceramah di Irian. Tahun 2003 saya mulai masuk ke Irian. Dulu saya termasuk ada kita buat lajnah. Lajnah itu seperti sebuah komunitas ya, pengiriman dai ke Irian. Kebetulan teman-teman amanahkan waktu itu saya jadi ketua se-Indonesia. Saya sempat berangkat ke sana, masuk ke pedalaman-pedalaman Irian, lihat keadaan muslimin di sana, segala macam lah ya. Maka saya pada saat masuk ke Irian, ada satu pengusaha muslim, kaya raya masya Allah, miliarder di sana. Anaknya ikut pengajian, ayahnya rupanya tinggal cukup jauh dari situ. Terus habis selesai ceramah masalah ini, dia panggil saya, Ustaz tolong ke toko ayah saya dulu. Ada kamar ayah saya mau, ada kertas dipasang di belakang pintu, coba Ustaz lihat dulu, karena bahasa Arab. Baiklah, saya datang ke sana, sama tadi Bapak Ibu sekalian. Saya coba baca, tidak ngerti. Tapi saya ingat pengalaman di rumah kakak saya. Oh ini bahasa Indonesia mungkin. Sudah butek sekali, coklat tua itu kertasnya. Begitu saya lihat dekat-dekat, oh sama. Sama persis subhanallah. Akan ada tulisan, inilah nama-nama 7 orang ashabul kahfi. Fulan. Ini Al-Quran aja tidak ceritakan siapa nama-nama mereka. Cuma dikatakan ada ashabul kahfi. Untuk kita ambil pelajaran darinya. Ini nama-namanya ditulis. Dan ini nama anjingnya. Ada anjing ashabul kahfi kan? Diceritakan, ini anjingnya. Siapa yang tempel di rumahnya tidak akan masuk pencuri. Di usahanya akan maju. Maka saya tanya dia, ini toko antum ini, pernah gak pegawainya mencuri? Oh sering. Terus mana fungsinya kertas itu? Lagian kita pakai akal sehat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya teman-teman sekalian kertas bisa berikan manfaat? Ya? Bahkan ulama mengatakan begini teman-teman. Kalau kita pasang ayat kursi, misal seperti ini ya, kita pasang besar di rumah kita 5x5, misal seperti besarnya gambar di belakang, itu nggak bisa ngusir setan. Kapan ngusir setan? Kalau dibaca. Ya. Sekarang ini Al-Quran, ini saya taruh di sini, berarti tidak ada setan. Siapa yang bilang? Coba Bapak Ibu baca, ngantuk nggak? Siapa yang goda? Nah, ada setannya. Orang jangan, ini Al-Quran mulia, tapi jangan terpengaruh dengan hanya simboliknya, kertasnya, bacanya, kan gitu. Makanya kita dalam Al-Quran kan
baca Al-Quran, baca doa, baca. Kalau kita hanya sekedar tulis, zikir pagi sore, tulis, tempel di rumah, sudah selesai. Gak usah saya baca. Berfungsi nggak? Kan berfungsi. Baca kan gitu. Nah itu perlu untuk digaris bawahi ya. Jadi hati-hati, jangan cuma sekedar menerima kertas-kertas nanti bisa bahaya dari syirik kepada Allah SWT, teman-teman sekalian. Harus benar. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendak dia lakukan. Hadis ini kebetulan ada awalnya teman-teman sekalian, yaitu ada beberapa sahabat pernah lagi merasa nggak enak badannya segala macam, lalu diruqyah oleh sahabat Nabi yang lain. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh nggak kita ngeruqyah begini? Kata Nabi SAW, siapa yang bisa memberikan manfaat saudaranya lakukanlah. Artinya boleh ngeruqyah. Gitu. Yang keempat, beliau juga pernah berkata kepada seorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya. Istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Ruqyahlah orang ini. Jadi wanita itu kebetulan tiba-tiba mulus nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada bercak hitam. Aneh, ya, sesuatu yang aneh muncul begitu saja. Apa kata Nabi SAW? Ruqyah orang ini. Karena sungguhnya dia kena ain. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kena ain tadi, orang hasut ya. Kenapa kau cantik sekali? Kalau dia tidak bilang Masya Allah bisa begitu. Harus ruqyah. Ya. Juga yang kelima, dalil tentang bolehnya ruqyah adalah Aisyah berkata, karena Nabi SAW ya'muruni an astarqiyah minal ain. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW memerintahkanku untuk meminta orang lain agar meruqyah karena ain. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW. Al-Quran turun di rumahnya. Nabi SAW satu kamar suaminya. Tapi juga Nabi SAW suruh Aisyah kalau butuh minta ruqyah sama orang. Kalau butuh belajar ruqyah, silahkan. Karena pentingnya membaca ruqyah ini. Yang keenam, dalil selanjutnya adalah Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan tentu ini yang pernah maksudnya diruqyah waktu Nabi SAW disihir oleh satu orang Yahudi namanya Lubab bin A'sam. Orang Yahudi ini pernah pura-pura jadi pembantunya Nabi. Kemudian dia mengambil potongan sisir sama rambutnya Nabi SAW. Diambil, dililit di batang pohon kurma, disihir sama dia, dimantra-mantrain. Nabi SAW kena sihir. 1 bulan Nabi lupa, tidak tahu istri mana yang sudah didatangin. Dalam hadis Bukhari. Sampai kadang-kadang istri mengingatkan, ya Rasulullah hari ini giliran aku. Baru Nabi ingat. Nabi 1 bulan. Dan ini tentu ada hikmahnya ya. Dalam hadis Bukhari dikatakan begitu. Setelah sebulan Nabi SAW pikir apa ini terjadi. Lalu beliau berdoa kepada Allah SWT. Malam harinya Nabi SAW mimpi. Ada 2 malaikat datang. Satu di kepala, satu di kaki beliau SAW. Yang di kepala bilang, kenapa orang ini? Yang di kaki bilang, dia disihir oleh seseorang. Kata yang di kepala, siapa yang sihir dia? Yang di kaki menjawab, Lubab bin A'sam. Orang Yahudi dari suku Za'far di Madinah. Lalu yang di kepala mengatakan, apanya yang diambil? Dijadikan buhul. Kata yang di kaki, potongan sisir dan rambutnya. Kata yang di kepala, di mana ditaruhnya? Kata yang di kaki, di sumur suku Za'far yang tua tidak terpakai lagi. Maka tiba-tiba Nabi SAW memanggil Zubair ibn Awam, sepupu beliau sendiri, ibunya sama ayah Nabi SAW saudara. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, juga sepupu Nabi SAW, ayahnya sama ayah Nabi SAW saudara. Diajak dua-dua ke suku Za'far, digali sumur tersebut, ditemukan memang ada rambut Nabi SAW. Maka diambil Nabi SAW lalu dimusnahkan. Berarti sihir itu ada, gitu kan? Dan bisa mereka lakukan, tapi kita bisa mengobati. Selain dengan baca ruqyah, nanti kita sebutkan juga, nanti kita berdoa sama Allah minta, ya Allah di mana buhulnya, di mana orang-orang ini taruh. Makanya hati-hati.